Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Adityo, NIM 17233101, mahasiswa jurusan Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester perencanaan pajak dengan dosen pengampu Ibu Rani Sofia SPD MPD. Poin pembahasannya: 1. Melakukan analisis bagaimana upaya tech planning untuk usaha-usaha pada berbagai bidang untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID-19 ini. Dampak pandemi dalam bidang jasa transportasi umum. Secara umum, pergerakan moda transportasi digunakan sebagai alat pendukung, sarana, dan prasarana yang memudahkan manusia dalam mobilitas, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Penyebaran wabah COVID-19 mengakibatkan seluruh negara di dunia mengalami kesulitan, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi yang telah menyebar secara global, begitu cepat dari waktu ke waktu. COVID-19 telah memukul semua sektor, tak kecuali bidang transportasi, angkutan penumpang, barang, dan logistik, hingga sewa atau charter terkena dampak langsung yang cukup signifikan. Sektor transportasi menjadi salah satu yang paling terdampak dengan laju penurunan 15,04% sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pada penumpang di per Januari 2020 dengan tingkat sebagai berikut: MRT sebesar 94,11%, lintas rel terpadu 93,05%, KRL 78,69%, sedangkan pada sektor udara terjadi penurunan sebesar 44% untuk penumpang domestik dan 45% penumpang internasional. Penurunan penumpang tersebut disebabkan oleh anjuran pemerintah untuk menghentikan semua aktivitas publik dengan membatasi keluar rumah seperti sekolah, kuliah, kerja, sekaligus ibadah semua dilakukan dari rumah. Dalam ketentuan pajak telah disebutkan jika usaha di bidang transportasi dengan pendapatan atau penghasilan akan dikenai pajak dalam lingkup pajak penghasilan atau PPH. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan akan ada jenis pajak lainnya yang akan dibebankan atas usaha tersebut. Adapun mekanisme dalam pajak usaha di bidang transportasi berdasarkan dengan jenis usaha yang dilakukan meliputi: 1. Jasa angkutan umum di darat. 2. Sewa, rental, serta kendaraan bermotor di darat secara khusus. 3. Jasa angkutan umum di air. 4. Jasa angkutan udara tertentu. 5. Sewa atau charter kapal angkutan. 6. Jasa angkutan udara dalam negeri. Jasa angkutan umum di darat. Pada jasa angkutan umum di darat, maka diharuskan untuk membayar angsuran pajak per bulan sesuai dengan PPh pasal 25/29 sesuai dengan PMK 80/PMK 03 tahun 2012. Jenis jasa angkutan ini tidak dikenai beban pajak pertambahan nilai atau PPN. 2. Sewa, rental, charter kendaraan bermotor di darat secara khusus. Jenis jasa angkutan ini memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai seorang pengusaha kena pajak atau PKP dan ketentuan jika memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, di mana mereka diharuskan untuk membayar angsuran pajak bulanan sesuai dengan ketentuan PPh pasal 25/29. Selain itu, jasa transportasi ini akan dipotong PPh pasal 23/26 sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.
serta tarif 4% lebih tinggi jika yang bersangkutan telah memiliki NPWP. Usaha jasa, usaha jasa transportasi ini juga memiliki kewajiban untuk memungut PPN 10% kepada pengguna jasanya. 3. Jasa angkutan umum di air. Jasa angkutan umum di air meliputi laut, sungai, danau, dan jasa penyeberangan yang dilakukan dengan pemungut bayaran, maka berkewajiban untuk menyetor PPh 25 sebesar 1,2% dari penghasilan bruto untuk pelayaran di dalam negeri, kemudian PPh 15 sebesar 2,64% dari penghasilan bruto untuk pelayaran di luar negeri. 4. Jasa angkutan udara tertentu. Jasa ini merupakan jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisah dari jasa angkutan udara luar negeri, di mana jasa angkutan ini memiliki kewajiban pajak, yaitu menyetor PPh 15 sebesar 1,8% dari omset untuk penerbangan di dalam negeri. Kemudian menyetorkan PPh 25 sebesar 2,64% dari omset untuk penerbangan di luar negeri. 5. Sewa atau charter kapal angkutan. Ini termasuk di sungai, danau, atau laut secara khusus. Dalam jenis jasa angkutan ini, diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai seorang pengusaha kena pajak atau PKP dengan omset yang dimiliki dari 4,8 miliar. Kewajiban pajak atas jasa transportasi ini yang harus dibayar yaitu PPh pasal 25 sebesar 1,2% dari omset untuk pelayaran di dalam negeri dan PPh 15 sebesar 2,64% di pelayaran di luar negeri serta pemungutan atas jasa PPN sebesar 10%. 6. Jasa angkutan udara dalam negeri. Jenis jasa angkutan ini berkewajiban untuk dikukuhkan sebagai seorang pengusaha kena pajak atau PKP jika omset yang dimiliki lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Kewajiban pajak yang dimiliki jasa transportasi ini adalah menyetorkan PPh pasal 15 sebesar 2,64% dari omset untuk penerbangan di luar negeri dan dilakukan pemungutan atas PPN sebesar 10% kepada pengguna jasanya. Penerapan tech planning dan upaya yang dapat dilakukan perusahaan bidang jasa transportasi di masa pandemi COVID-19. Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lain, berada dalam posisi yang minimal. Sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak adalah 1. Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi. 2. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, sehingga penangguhan pengenaan PPN yang ditangguhkan pemerintah, dan seterusnya. 3. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan grup-grup perusahaan. 4. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang kelasnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit, dan seterusnya. 5. Transformasikan penghasilan sebagai capital gain jangka panjang. 6. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian dan potongan.
7. Menggunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapat kemudahan-kemudahan. 8. Memiliki bentuk usaha terbaik untuk operasional usaha. 9. Mendirikan bentuk usaha dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian-kerugian, dan aset yang dapat dihapus. Adapun upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam bidang transportasi agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 adalah membuat protokol pencegahan penyebaran virus corona di transportasi umum. Secara garis besar, protokol ini mencakup upaya pencegahan penyebaran virus di dalam kendaraan antar penumpang dan pengguna dan pengelola transportasi publik. Pengelola transportasi umum dapat menyemprotkan desinfektan secara berkala 2-3 kali sehari dengan memperhatikan jam-jam sibuk untuk mencegah penularan COVID-19, terutama di area yang sering dipegang, misalnya handle pintu, pegangan tangan, sandaran kursi, dan lainnya. Setiap angkutan umum harus memiliki cairan pembersih tangan dan masker untuk mengantisipasi penularan terjadi, serta pengelola transportasi umum perlu menyediakan materi edukasi perilaku pencegahan penularan COVID-19 yang harus dilakukan setiap individu dalam kendaraan atau lingkup transportasi publik, baik sebagai penumpang, petugas, atau pengelola. Poin pembahasan kedua yaitu belilah satu materi setelah ujian semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya tech planning sesuai materi dan lakukan analisis bagaimana tech planning yang harusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Kasus pemeriksaan pajak terhadap korporasi. Otoritas pajak telah menetapkan tindak pidana perpajakan korporasi yang dilakukan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo atau GSG dengan modus pemalsuan faktur pajak. Dengan kecurangan yang dilakukan PT GSG diperoleh dari hasil pelaporan surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak yang dideteksi dari pengawasan terintegrasi yang ada di Ditjen Pajak. Perusahaan itu diduga melanggar pasal 39A huruf A dan atau pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, di mana perusahaan yang bergerak di bidang garmen tersebut dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN menggunakan faktur pajak TBTS atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan selanjutnya diajukan permohonan restitusi PPN. Tindakan pidana yang dilakukan PT GSG tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil restitusi SPT masa PPN. Asisten Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Suswanto menyebutkan bahwa PT GSG telah menerbitkan faktur pajak tarif atau TBTS sebesar 9 miliar. Atas tindakan itu, PT GSG akan didenda. Jika denda itu tidak dibayar, aset yang dimiliki perusahaan akan disita. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Barat, Erna Sulistiowati, mengatakan pelanggaran PT GSG berpotensi merugikan negara hingga 27 miliar. Strategi tech planning yang dapat dilakukan. Untuk menghindari kasus tersebut, ada beberapa strategi tech planning yang dapat dilakukan. Antaranya adalah 1. Tax avoidance. Tech planning bisa dilakukan dengan menghindari dari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Dalam hal ini, perusahaan atau wajib pajak harus menaati peraturan pajak dan tidak melanggarnya.
Agar perusahaan bisa fokus mengikuti perkembangan dalam bidang perpajakan dan tidak terkena sanksi berupa denda, maka disarankan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Contohnya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan perlu mengubah tunjangan pegawai hingga sebelumnya berupa uang menjadi natura. Natura bukan merupakan objek pajak PPh 21. 2. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenan. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Contohnya seperti PPh 22 atas pembelian solar atau impor, PPh 23 dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Dalam melakukan kredit pajak PPN, pengusaha kena pajak atau PKP dapat memakai dokumen lain yang memiliki fungsi serupa dengan faktur pajak standar, misalnya surat perintah pengiriman barang. 3. Melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran kewajiban pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan menunda pembayaran PPN, misalnya dalam membayar PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya dan batas pembayaran pada akhir bulan berikutnya. 4. Tax saving. Tax saving dilakukan dengan memiliki alternatif pengenaan pajak yang memiliki tarif pajak yang rendah. Tujuannya untuk mengefisienkan atau meminimalkan biaya pajak perusahaan. Contohnya, apabila suatu perusahaan memiliki penghasilan kena pajak yang besarnya lebih dari 100 juta rupiah, maka dapat dilakukan perubahan pembelian natura kepada pegawai menjadi tunjangan berupa uang. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.